Salam, selamat pagi kepada saudara, Bapak, Ibu terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di channel YouTube HKBP Kayu Tinggi untuk sapaan firman Tuhan bagi kita pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah, yang kami muliakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu untuk mendengarkan, membaca firman-Mu. Kiranya Tuhan ajar kami supaya kami pelaku-pelaku firman-Mu. Ampunkan kami Tuhan dari segala dosa pelanggaran kami. Layakkan kami Tuhan sebagai pengikut-Mu. Sempurnakan doa kami hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara, Bapak, Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini terambil dari kitab Yeremia 31 ayat 14. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, tema renungan kita pagi hari ini, Tuhan Allah melimpahi umatnya. Saudara, ibu bapak terkasih, kita pasti tahu bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Semua dunia mengakui dari sudut pengetahuan maupun dari kekuatan. Sebab apa? Tuhan selalu memberkati bangsa tersebut. Maka banyak orang mengatakan bangsa Israel adalah bangsa biji mata Tuhan. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, kita tahu juga Nabi Yeremia di saat dipanggil Tuhan untuk mengajar atau untuk membawa bangsa Israel biar kembali ke Tuhan, karena mereka sudah meninggalkan Tuhan. Dia dipilih Allah dari umur yang sangat muda. Yeremia berkata, "Ya Allah, aku masih muda." Tapi Tuhan berfirman, "Engkau akan saya berkati dengan karunia, asalkan kamu kuatkan jiwamu, maka aku akan memberkatimu." Firman Tuhan pagi hari ini menguatkan kita. Saudara terkasih, Nabi Yeremia, begitu juga dengan Rasul Paulus yang mendapat karunia dari Tuhan. Tidak ada yang bisa diberikan oleh dunia ini, tetapi Allah memberkati mereka, sebab Allah yang mengutus mereka, sebab Allah yang mengkehendaki mereka. Kita juga, kita yang diberkati oleh Tuhan,
banyak kebajikan-kebajikan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Contohnya, boleh kita perhatikan pada diri kita. Tuhan memberikan kita kesehatan. Tuhan memberikan hidup kepada kita. Dan bisa kita berpikir membedakan yang baik dan yang benar. Yang baik dan yang tidak benar. Yang mana yang akan kita lakukan? Semua itu adalah karunia yang Tuhan berikan kepada kita, yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini kepada manusia. Maka untuk itu sesuai dengan nats hari ini yang mengatakan, firman Tuhan yang menyatakan, Aku akan mengaruniakan dan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Kita akan diberikan oleh Allah, seturut dengan Allah, itu adalah kebajikan-kebajikan yang diberikan oleh Allah semata. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kepintaran kita, atau karena kebaikan kita. Tetapi itu adalah semata, adalah hanya anugerah dari Allah. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, maka firman Tuhan pagi hari ini kita diajak atau diarahkan, kita yang sudah dipersatukan oleh Yesus dengan Allah, patutlah kita berterima kasih, mengucap syukur kepada Allah. Sebab Allah udah terlebih dahulu mengasihi kita. Nah, saudara, Bapak, Ibu terkasih, maka Tuhan mungkin punya rencana dalam hidup kita. Maka Tuhan memberi kita, bisa kita hidup hingga saat ini. Mari kita lihat, apakah rencana Tuhan di dalam hidup kita? Marilah kita isi hidup kita dengan memberitakan Injil, memberikan kebaikan-kebaikan dimanapun kita berada. Mari kita melayani dengan hati yang baik, hati yang ikhlas, dimanapun kita berada. Dan mari kita senantiasa memuji, memuliakan nama Tuhan. Dengan demikian kita akan semakin mendapat kebajikan, mendapat berkat dari Tuhan Allah. Sebab Tuhan Allah yang sudah memfirmankan melalui Nabi Yeremia untuk manusia, untuk kita yang sudah ditebus oleh Yesus, dosa kita yang sudah dihapusnya di kayu salib, kita beroleh karunia keselamatan yang kita peroleh dengan darah Yesus. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita senantiasa tetap tekun di dalam memberitakan Injil. Tetaplah kita teguh untuk senantiasa menjalani hidup kita seturut dengan Tuhan. Jauhkanlah hal-hal yang buruk, yang tidak berkenan di mata Tuhan. Tetapi bersungguh-sungguhlah, bekerjalah dengan ikhlas,
bekerjalah melayani dengan baik dimanapun kamu berada, baik di pekerjaan kamu, di rumahmu, di gereja pun. Pelayanan hendaknya lah pelayanan untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu kepada kami pagi hari ini. Kami tahu Tuhan, apa yang ada dalam hidup kami itu bukan kekuatan kami, tapi adalah kebajikan, karunia dari Tuhan. Sebab itu Tuhan, ajarlah kami Tuhan untuk menggunakan karunia yang Tuhan berikan kepada kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Ampunkan kami Tuhan dari segala dosa, agar layak kami Tuhan di hadapan-Mu. Di dalam Yesus Kristus, sempurnakanlah doa kami. Amin. Demikian renungan kita untuk pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam.